sejahtera untuk kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Laurencia Tambalean. Saya ketua kelompok dari kelompok 3 dari mata kuliah Hukum Politik Agraria, jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Pemerintahan, kelas Ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Samratulangi Manado. Dan pada saat ini kami dari kelompok 3 akan membahas materi kami, yakni konsepsi hukum nasional. Dan sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Adalah nama-nama anggota-anggota dari kelompok 3. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan langsung saja dalam pembahasannya. Dan yang pertama adalah rumusan konsepsinya. Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum tanah nasional. Ini berarti antara lain bahwa pembangunan hukum tanah nasional ini dilandasi dengan konsepsi hukum adat yang dirumuskan dengan kata-kata komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengundang kebersamaan. Sifat komunalistik religius. Sifat komunalistik religius ini dalam konsepsi hukum tanah nasional itu ditunjukkan dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi seluruh bumi, air, dan ruang angkasa yang terdapat di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Kalau dalam hukum adat, tanah ulayat merupakan milik bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Maka dalam hukum tanah nasional, semua tanah dalam wilayah kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia yang bersatu menjadi bangsa Indonesia. Pernyataan ini merupakan sifat komunalistik konsepsi hukum tanah nasional. Unsur religius konsepsi ini menunjukkan oleh pernyataan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dalam konsepsi hukum adat sifat keagamaan, hak ulayat masih belum jelas benar dengan rumusan bahwa tanah ulayat sebagai tanah bersama adalah peninggalan nenek moyang atau sebagai karunia sesuatu kekuatan yang gaib dengan adanya ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hukum tanah nasional, tanah yang merupakan tanah bersama bangsa Indonesia secara tegas dinyatakan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sifat religiusnya menjadi jelas dan benar. Menurut Budi Harsono, falsafah atau konsepsi hukum tanah nasional adalah hukum adat yang dirumuskan bersifat komunalistik religius namun memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. 1. Sifat komunalistik dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, tambahan Lembaran Negara Nomor 2043 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selanjutnya disebut UUPA yang menyatakan bahwa semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, watak religius tampak pada pasal 1 butir 2 UUPA yang menyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Falsafah atau konsepsi hukum yang mengkristal sebagai nilai-nilai hukum melandasi pembentukan asas, lembaga, dan sistem pengaturan hukum itu disebut sebagai derivasi nilai. Falsafah hukum tanah nasional yang komunalistik, religius, sebagaimana tersirat dalam pasal 1, butir 1 dan 2 UUPA diturunkan dalam beberapa asas hukum tanah nasional.
Beberapa asas hukum yang lahir dari falsafah atau konsepsi komunalistik religius ini seperti A. Asas nasionalitas subjek hak atas tanah. B. Asas pemerataan dan keadilan. C. Asas penggunaan tanah dan pemeliharaan lingkungan hidup. D. Asas kekeluargaan dan kegotong royongan dalam penggunaan tanah. E. Asas pemisahan horizontal dalam hubungannya dengan bangunan dan tanah di atasnya. F. Asas hubungan yang berkarakter publik antara negara dengan tanah. Terima kasih. Salah satu asas tersebut adalah asas fungsi sosial. Hak atas tanah sebagaimana tertulis dalam pasal 6 UU AP dengan kata-kata semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas hukum ini adalah alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan rasiologis dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan berubah, melainkan akan tetap saja dan akan melahirkan peraturan-peraturan. Dalam pasal 2 UU PA tersebut dikatakan bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk A. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Prinsip-prinsip hukum tanah nasional. Semenjak berlakunya UU PA, telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai pertanahan di Indonesia. Hukum tanah warisan penjajah Belanda yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 tersusun atas dasar tujuan dan sendi-sendi pemerintah jajahan sehingga bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Hukum pertanahan tersebut juga mempunyai sifat dualisme, karena di samping berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat, juga berlaku peraturan-peraturan dari dan berdasarkan hukum barat mengenai masalah pertanahan. Keadaan demikian menimbulkan permasalahan antar golongan dan tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa. A sebagai produk hukum bangsa Indonesia yang bertekad mewujudkan penjemlaan Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945. UU PA juga merupakan pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3 yang mewajibkan negara memimpin penguasaan dan penggunaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. UU PA yang mempunyai sifat unifaksi, hukum sederhana, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. UU PA sebagai hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta mengindahkan unsur-unsur yang berdasarkan hukum agama. Kemudian prinsip-prinsip dasar UU PA itu terdiri dari 1. Asas kenasionalan, 2. Hak menguasai negara, 3. Pengakuan terhadap hak ulayat, 4. Fungsi sosial hak atas tanah, 5. Hubungan sepenuhnya WNI dengan tanah, 6. Kesamaan hak antara WNI laki-laki dan perempuan, 7. Land reform, 8. Perencanaan dalam peruntukan, penguasaan dan pemilikan bumi, air, dan kekayaan alam yang ada terkandung di dalamnya. Adapun prinsip-prinsip dari pembaruan agraria tersebut.
sebagaimana dirumuskan dalam Ketetapan MPR RI nomor 9/MPR/2001 adalah sebagai berikut. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unikasi hukum. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan optimalisasi partisipasi rakyat. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria, sumber daya alam. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor, pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah, pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat, masyarakat, dan individu. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan desa atau yang setingkat berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan sumber daya alam. Ida Nurlinda dalam disertasinya merangkum 12 prinsip pembaruan agraria tersebut menjadi 3, yakni keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. Ketiga prinsip ini juga menjiwai Undang-Undang Pokok Agraria, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip dasarnya. Dengan mendasarkan pada falsafah Undang-Undang Pokok Agraria dan prinsip-prinsip pokok agraria, penyusunan rancangan Undang-Undang Pertanahan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, dan mempertegas penafsiran yang tidak sesuai dengan falsafah dari prinsip-prinsip pokok agraria. Demikianlah hasil dari pembahasan kami dengan materi konsepsi hukum nasional dari kelompok 3, dan saya juga mewakili seluruh anggota dari kelompok 3 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, dosen pengampu kami, yaitu Mener Dr. Andes Johannes Kawan MSI, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota dari kelompok 3 yang sudah bekerja keras dalam pembuatan tugas, makalah, PowerPoint, dan video saat ini. Dan saya Laurencia Tambalean, saya selaku ketua kelompok undur diri dalam video ini, dan sampai jumpa dalam video pembahasan materi selanjutnya. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Om Syadu Syadu, Salam.